Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast RRI Jambi. Kali ini tema kita adalah menjadi orang sukses walaupun tanpa pendidikan formal. Saya sudah punya bintang tamu yang hadir di podcast kita untuk pagi hari ini adalah ada Bang Ediva, seorang desainer yang sudah sangat terkenal di kota Jambi ya. Dan yang kedua ada seorang mahasiswa. Selamat datang ada Bondan Pratama. Oke. Ya, dan senang sekali karena kita mau ngomongin ini soal bagaimana menjadi sukses. Karena kan begini, semua orang mengharapkan untuk bisa berpendidikan tinggi, tapi tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dan semua orang berharap menjadi sukses. Dan peluang untuk sukses semua orang adalah sama. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Oke, saya ke Bang Ediva dulu. Bang Ediva adalah seorang desainer yang sudah sangat terkenal lah untuk di kota Jambi. Saya ingin mendapatkan cerita dulu. Ini bagaimana dulu bisa menjadi seorang desainer? Apakah memang punya pendidikan kuliah tinggi yang mengarah ke desainer atau gimana? Ceritanya. Iya. Memang suka melukis ya. Kan beda. Kemudian SMP saya sudah berani mendesain, langsung saya jadikan real. Dan itu terus berproses. Tamat SMP saya ikut paman di Bandung. Saya melanjutkan pendidikan yang tidak selesai di sana. Cuma karena didikan rumah paman juga disiplin. Mungkin kalau istilah sekarang homeschooling, saya tidak selesai. 6 bulan sekolah, saya drop out karena ada razia saya punya tato. Ini sampai sekarang masih tatonya ya? Masih dok. Masih. Kenaikan. Nah, akhirnya saya tidak sekolah. Cuma alhamdulillah saya berada di lingkungan keluarga yang positif, yang bagus. Dan saya juga sudah ditanya sama paman, harus bertanggung jawab kamu dengan keputusan yang kamu ambil waktu itu. Saya bilang saya siap untuk bertanggung jawab. Akhirnya saya dididik di rumah dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang saya harus baca buku. Dan saya tidak tahu itu buku apa, mulai dari Dale Carnegie sampai buku-buku yang memang saya tidak paham waktu itu, tapi saya baca aja karena zaman gadget nggak ada. Tahun 91 tuh gadget nggak ada, Belum ada ya. jadi mainan-mainan itu ya komik. Akhirnya saya baca dan itu jadi rutinitas saya setiap pagi, kecuali Sabtu Minggu saya dikasih libur boleh main-main. Di situ akhirnya saya matang tidak dengan jalur pendidikan formal. Saya matangnya karena didikan rumah. Dan alhamdulillah mungkin paman saya mengerti psikologi saya. Akhirnya waktu terus berproses, saya sambil belajar dunia fashion di Bandung. Cari ilmu terus. Tahun 2000 saya pulang ke Jambi. Sampai detik hari ini saya berkarya di dunia fashion di Jambi. Ya. Saya juga punya teman yang hadir hari ini. Ada Bondan Pratama ya, Bondan Prakoso ya. Bondan Pratama. Sekarang kuliah di mana, Bondan? Kuliah di Unja. Di Unja. Semester 8. Semester akhir ya. Tahun ini selesai rencana. Ya, insya Allah mudah-mudahan selesai. Ya. Sudah skripsi juga. Alhamdulillah. Ya, artinya tidak membebani orang tua lagi Bang. Ya perlu bayar uang kuliah lagi ya. Jadi waktu PP-nya udah ada. Iya. Nah, Bondan, apa sih ekspektasi yang Bondan punya dengan kuliah di universitas terkenal di Jambi ya, di Unja gitu kan? Ekspektasi untuk ke depan dalam menggapai kesuksesan seperti apa ini, Dan? Gimana ya Bang? Kalau menurut saya nih ya, sukses itu kan sebenarnya abstrak ya, tergantung kita bagaimana menilainya. Jadi kayak lukisan abstrak ya. Iya, nggak apa ya, nggak ada ketentuan pasti. Gitu. Ya. Kalau menurut saya ya, saya kuliah tujuan pertamanya ya karena untuk membentuk lingkungan yang baik, karena di seputaran dikelilingi oleh orang-orang yang mau belajar dengan tujuan yang sama. Kemudian di sisi lain ya adalah untuk network yang pasti kan, jaringan. Bagaimana selama kuliah kita bertemu dengan orang-orang, menjalin
hubungan baik. Nanti harapannya ya bukan untuk suksesnya, tapi memperoleh kesempatan yang cukup besar untuk itu. Berbicara soal pendidikan ini penting sebenarnya, karena kan mindset di luar itu untuk sukses itu mesti sekolah, mesti kuliah. Nah, Bang Edi itu bisa sukses loh tanpa ya tanda kutip ya, karena satu dan lain hal tidak bisa sampai ke pendidikan tinggi. Jadi itu seperti apa itu ceritanya? Artinya kalau bahasa sukses harus sekolah, salah dong. Enggak ya. Itu sesuatu yang berbeda ya. Oke. Kalau saya punya prinsip secara pribadi, life is choice. Hidup itu pilihan. Oke, life is choice. Jadi mau milih apa dulu? Jangan pernah jadikan latar belakang kita jadi beban atau ke depan. Jujur kalau saya pribadi itu bukan saya. Karena latar belakang itu trigger buat saya untuk ke depan. Artinya oke, orang tua saya orang biasa, orang kampung, latar pendidikan saya tidak tinggi, bukan berarti saya nggak bisa maju. Benar kata si Bondan, sukses bukan segalanya, dan sukses itu relatif. Ya, dari sisi mana ini orang mandang sukses? Betul. Kalau sukses dihitung dari materi, kita nggak sukses dong. Ya. Saya tidak memandang sukses itu dari materi ya. Dulu. Karena saya jujur saya merasa sukses ketika saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Itu dia. Oke. Ya, harus diakui bahwa memang realitanya ya, bahwa banyak orang sukses tanpa dilatar belakangi pendidikan yang formal yang cukup tinggi. Akan tetapi ini juga penting bahwa pendidikan itu juga sangat penting. Ya, tentu. Itu pendidikan formal juga sangat penting. Jujur, saya tidak berpendidikan tinggi, tapi 3 adik saya kuliahkan itu selesai. Nah, kalau menurut saya nih Bang ya, kalau misalnya kita pengen sukses dari dunia formal gitu ya, dari pendidikan formal, yang pasti kita harus tetap selama kita kuliah, kita jangan hanya ibarat orang berenang itu jangan hanya belajar satu gaya gitu. Jangan hanya terfokus di prodi kita. Tapi kita harus cari yang lain apa. Itu maksudnya gaya terbaik. Balik lagi ke tema kita soal bagaimana menggapai kesuksesan itu walaupun dengan pendidikan formal yang tidak tinggi. Nah, ini tentu berdasarkan pengalaman lah. Ini trigger apa yang mesti kita punya nih, karena tidak memiliki kesempatan banyak di luar untuk mengenyam pendidikan tinggi supaya tetap sukses lah. Jadi masalah sukses sebenarnya itu urusan Tuhan ya. Kita punya kewajiban untuk mengejar. Kalau trigger saya satu, kita harus kenal diri kita sendiri tuh. Caranya gimana? Mengenal diri sendiri gimana sih? Maksud jadi apa yang kita suka? Oh gitu. Oke. Karena orang lain nggak akan tahu apa yang kita suka. Dari A sampai Z tentang hidup kita yang tahu. Kemudian sudah kita mengenal diri sendiri, fokus. Oke. Ya, apapun kita pun kalau nggak pun nggak mau keluar. Oke. Kemudian kejar. Sisanya serahkan. Kalau saya pribadi bilang sisanya serahkan ke manajemen langit. Oke. Terima kasih Bang Edi, Iva, kemudian Bondan. Pesannya lah buat teman-teman semua di luar. Kalau pesan dari saya buat adik-adik yang memang sudah terlanjur putus sekolah, jangan patah arang, tetap semangat. Kalau menurut saya untuk mahasiswa ataupun orang yang lagi bingung ini atau enggak gitu kan, ya pasti kesuksesan itu enggak semuanya ditempuh dari jalur pendidikan formal kok. Contohnya Bang Ediva yang tamatan SMP ya Bang, bisa sesukses sekarang. Bahkan saya aja termotivasi ini. Terima kasih ada Bang Ediva dan juga Bondan. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih bersama di podcast RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.